Halo, selamat pagi. Hari ini kamu belajar bahasa Indonesia ya, tentang menemukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Nah, kamu perhatikan apa nanti yang Ibu terangkan dalam video ini ya. Sebelumnya di tema 1 kamu sudah belajar tentang menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, bahkan menentukan peta pikiran dalam bentuk diagram juga dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kamu akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Tapi sebelumnya kamu perhatikan dulu. Nah, pertama, kamu harus tahu dahulu apa itu teks visual. Jadi, teks visual merupakan teks yang penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, dari gambar, kamu akan mengetahui cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Nah, ada 3 cara. Yang pertama, mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Berarti nanti ada gambar yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat pada teks visual. Dari gambar tersebut, setelah kamu lihat dengan teliti, apa yang kamu temukan dari gambar? Kamu lihat dulu gambarnya dengan teliti. Lalu yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Setelah kamu cermati gambarnya, kamu cari informasinya, lalu kamu tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti Ibu akan buat contoh, kamu perhatikan ya. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nah, langkah pertama tadi adalah kamu mencermati gambar. Kamu lihat apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Sedang apakah dia? Apakah dia sedang membaca, menulis, dan atau melakukan hal-hal yang lain? Nah, berarti setelah kamu cermati gambar berikut ini, baru bisa kita tentukan. Lalu di tema 2 kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, nanti teks yang akan kita buat itu adalah tentang sumber energi melalui gambar yang kamu perhatikan. Jadi, informasi penting yang kita temukan adalah yang nomor 1, energi cahaya. Karena kita belajar tentang sumber energi, maka informasi yang pertama adalah energi cahaya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari gambar tersebut pada saat belajar dia sedang diterangi oleh cahaya atau ada cahaya yang memantul kepada buku bahkan ke dirinya. Yang kedua, pemanfaatan energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memanfaatkan energi cahaya pada saat belajar. Saat belajar, apabila tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa membaca ataupun menulis, gitu kan? Nah, kita sudah mempunyai 2 informasi penting. Yang ketiga, penggunaan lampu belajar sebagai contoh dari pemanfaatan energi cahaya. Jadi, ada 3 informasi penting yang kita temukan dari gambar tersebut. Nah, ketiga hal tersebut sudah kita masukkan, yaitu mencermati gambar, mengambil informasi penting. Dan informasi pentingnya ada 3 bagian di sini. Informasi penting tersebut berhubungan dengan tema 2, yaitu sumber energi. Oke, setelah kita menemukan informasi penting tersebut, anak-anak Ibu perhatikan apa langkah selanjutnya yang kita lakukan. Ya kan? Mencermati gambar sudah, menemukan informasi sudah. Kamu lihat ya. Selanjutnya kita menentukan gagasan pokok, lalu kembangkan dengan beberapa gagasan pendukung. Kamu sudah belajar kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi dari gambar berikut ini kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Nah, bagaimana caranya?
Nah, di sini Ibu buat sebuah teks. Coba nanti kamu perhatikan teks yang akan Ibu bacakan, di mana teks tersebut ada hubungannya dengan gambar. Nah, energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ingat ya, dari gambar tersebut kita sudah tahu yang menjadi gagasan pokoknya itu adalah energi cahaya tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena saat belajar kita sangat membutuhkan energi cahaya. Nah, yang menjadi gagasan pendukungnya itu ialah Ibu bisa buatkan teksnya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya, pada malam hari, cahaya sangat diperlukan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Maksudnya di sini adalah pada saat malam hari kita memerlukan penerangan cahaya lampu agar kita bisa belajar. Lalu gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, nah itu tadi sudah ada sebelumnya dari informasi penting yang kita temukan. Kamu ingat ya, informasi penting itu harus berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada teks tersebut dan dari gambar. Oke, terima kasih.